balik lagi di channel YouTube OEC Indonesia. Balik sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik di Hong Kong. Oke, jadi di episode kali ini aku bakal bahas perihal gaji ya teman-teman. Seneng kan ya kalau bahas tentang gaji? Jangan seneng-seneng dulu ya teman-teman. Jadi gaji di sini yang akan kita bahas adalah perihal berapa besarnya gaji dan bagaimana cara negosiasi gaji yang baik dengan majikan. Oke, karena kita banyak sekali menerima DM di Instagram, terus komen-komen di sosial media kami yang lain. Terus pas teman-teman telepon juga teman-teman pada nanya ini, "Cez, sekarang gaji di Hong Kong itu berapa sih? Terus kalau misalkan aku mau dapat gaji 10.000 Hong Kong dolar, itu aku harus bisa apa? Aku harus ngapain? Kalau misalnya aku jobnya bersih-bersih, bisa nggak sih dapetin gaji 10.000? Hello teman-teman, stay tune, kita akan bahas tuntas di sini ya. Jadi begini teman-teman, saat majikan mau ngambil kalian, mereka itu punya beberapa hal yang dijadikan pertimbangan. Layaknya teman-teman kalau misalkan mau milih job nih, teman-teman pasti kan mikir gajinya berapa, terus kerjaannya kayak gimana aja. Nah, itu majikan juga punya standar tersendiri untuk mengambil kalian. Yang pertama nih teman-teman, poinnya yaitu kondisi finansialnya majikan. Jadi gini ya, di kondisi COVID saat ini tuh kan berdampak tuh teman-teman, gak cuma di kita aja tapi majikan juga kena dampaknya. Apalagi kalau majikan itu yang mereka bekerja di suatu perusahaan, bisa aja mereka diberhentikan dari pekerjaan, terus kemudian ada yang tetap masuk tapi di gajinya cuma separuh kayak gitu loh. Jadi di kondisi yang seperti ini tuh juga majikan mereka dalam mengambil teman-teman itu tetap mikir finansialnya nanti nutut nggak buat gaji teman-teman. Setelah gaji teman-teman mereka juga harus berpikir kan buat keluarganya sendiri kayak gimana. Jadi teman-teman juga harus mengerti dan memahami kondisi finansialnya majikan. Kemudian yang kedua teman-teman, majikan juga mempertimbangkan kemampuan teman-teman dalam bekerja. Kemampuan teman-teman ini maksudnya kayak teman-teman ini punya apa, bisa apa. Selain itu majikan saat interview juga memperhatikan attitude-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pas interview sama majikan, terus teman-teman itu cara menjawab majikan kayak ya tele-tele, kayak nggak terlalu excited atau menunjukkan teman kurang sopan, majikan juga bakalan berpikir ulang untuk mengambil teman-teman. Dan yang ketiga, majikan juga mempertimbangkan pekerjaan apa yang nantinya itu akan dibebankan ke teman-teman. Jadi maksudnya di sini gini teman-teman, seberapa berat tanggung jawab nanti yang akan teman-teman selesaikan di rumahnya majikan. Misal apa jobnya tuh cuma bersih-bersih aja, terus apa cuma jaga bayi aja, atau jaga bayi sekalian masak, atau jaga nenek sekalian masakin, atau sekalian cuci mobil, itu nanti juga jadi bahan pertimbangan untuk menentukan gaji. Kemudian yang keempat teman-teman, untuk yang keempat ini kayaknya agak sepele, tapi ini mungkin menjadi salah satu poin yang jadi pertimbangan majikan juga, yaitu apa teman-teman? Penampilan. Di sini maksudnya teman-teman nggak harus cantik, nggak harus menor, nggak harus yang bibirnya merah merona bersinar gitu, nggak harus yang pakai alis yang gede yang demblok, itu juga nggak harus teman-teman. Demblok bahasa mana juga nggak harus seperti itu teman-teman. Yang penting teman-teman bersih, berpakaian rapi dan sopan. Jangan sampai ya nanti pas waktu interview terus teman-teman pakai apa ya, mini dress yang aduh kelihatan belahannya tuh agak ke bawah nemen gitu loh teman-teman ya. Tuh majikan yang ada nggak bikin majikan ngambil teman-teman, malah mikirnya aduh ini orang mau cari majikan atau mau modeling. Nah, itu tadi beberapa hal yang majikan jadiin patokan pertimbangan ketika mau ngambil kalian. Sekarang di sini aku bakalan bahas gimana caranya kalian negosiasi gaji dengan majikan. Mungkin teman-teman pas mau ganti majikan baru atau teman-teman pas mau renew kontrak. Pastinya kalau teman-teman yang mau renew kontrak kan berpikir, oh saya sudah ikut di majikan ini sudah 5 tahun, 9 tahun, masa gaji saya tetap terus dari awal nggak ada penambahan. Sebelum aku kasih tahu nih teman-teman, poin negosiasi ketika interview, di sini kalian harus berani bertanya. Jangan sampai teman-teman itu cuma ngomong hua dadai, hai dadai, hai hua, hai hua, hai hua, tok.
Jangan kayak gitu. Kalian itu mengiyakan itu iya paham apa yang majikan maksud, atau nggak paham itu teman-teman itu bilang sama majikan, kasih feedback gitu, jangan cuma iya gitu doang. Nanti pas waktu teken kontrak sudah berjalan teman-teman komplain lagi, kok kemarin gini, padahal emang teman-teman sendiri yang nggak nanya detailnya sama majikan. Jadi kuncinya kalian harus berani bertanya dan banyak ngomong kalau bisa ya pas waktu interview, jangan cuma diam aja. Yang pertama, jika kalian menegosiasikan gaji, itu kalian harus mengetahui job detailnya seperti apa dan bagaimana. Ditanyain detail, ini jobnya ada berapa orang di rumah, terus saya jaga apa aja, job utama saya apa, terus job kedua saya apa. Kalau misalkan saya hari libur itu saya boleh langsung keluar rumah buat libur, atau saya harus gimana. Ataupun kalau misalkan teman-teman majikan minta dalam 1 bulan jangan libur dulu, kayak gitu tuh teman-teman berkenan apa enggak, terus uang liburnya itu diganti apa enggak, kayak gitu contohnya ya. Dan yang kedua teman-teman, yang kedua ini baru nanti pas waktu interview itu teman-teman nanyain perihal gaji. Jadi kalian bisa menanyakan kepada majikan bersedia untuk memberi gaji seberapa besar. Tapi perlu diingat ya teman-teman, saat ini pemerintah Hong Kong itu memberikan standar gaji untuk teman-teman domestic helper itu sebesar 4.630 Hong Kong dolar dengan food allowance sebesar 1.121 Hong Kong dollars. Jadi kalau di luaran sana saat ini memang lagi berkembang banyak banget isu, bukan hanya isu sih teman-teman, emang sudah banyak yang taken ya kontraknya itu ada gaji lebih dari 5.000, kayak 6.000, 6.500, mungkin ada yang 8.000, saya juga kurang paham itu jobnya apa. Tapi yang pasti ketika teman-teman itu negosiasi tentang seberapa besar gajinya itu tetap harus melihat beban kerjanya dan ditanyain pastinya dengan majikan. Kalaupun mau nego ya jangan langsung teman-teman nembak dor, 8.000 boleh majikan, silakan ambil saya. Ya majikan pastinya langsung, hah? Kok bisa ini orang tiba-tiba ngenego gaji 8.000? Emang dia bisa apa? Pasti majikan juga bertanya-tanya dong. Kemudian teman-teman dalam menyebutkan nominal ini juga harus berhati-hati ya. Karena itu tadi, masalah gaji, masalah nominal sekarang itu lebih agak sensitif teman-teman. Jadi yang semua dijelasin singsang, dadai, popo, kungkung, saya bisa gini. Jadi kalau misalkan saya offer gaji segini, apakah Anda berkenan menggaji saya dengan jumlah sekian? Seperti itu ya. Jangan langsung ditembak gajinya berapa besarnya. Oke? Dari agensi Overseas Employment Center Ltd, kami menawarkan gaji minimal saat ini itu sebesar 5.000 Hong Kong dolar. Tapi tetap syarat dan ketentuan berlaku ya. Yang ketiga nih teman-teman, jika setelah kalian tahu gajinya berapa, terus kalian itu pengen gaji yang lebih tinggi dari yang majikan kasih. Jadi untuk nego gaji itu tetap melihat pengalaman teman-teman bisa apa, dan juga beban kerja yang diberikan ya. Jangan asal intinya ketika negosiasi gaji dengan majikan. Terus kalau teman-teman ada yang memiliki sertifikat keperawatan orang tua atau baby care dan lain-lain sejenisnya, itu bisa jadi nilai plus untuk teman-teman, ya kan? Otomatis majikan bakalan berpikir ulang, oh iya, si CC-nya ini dia punya sertifikat, jadi wajar lah kalau dia negosiasi gaji dengan jumlah yang mungkin lebih tinggi dari minimum yang sudah ditentukan. Oh ya, ngomong-ngomong soal sertifikat keperawatan, kira-kira teman-teman yang saat ini lagi nonton saya yang lagi nonton YouTube kita ini, kira-kira ada yang tertarik nggak sih dengan kursus sertifikat keperawatan? Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik atau mungkin kalian pengen mengajukan saran atau pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen nanti di bawah ya.
Atau teman-teman pas waktu ngubungi kontak kita itu teman-teman bilang, "C, saya tertarik dengan kursus keperawatan nih." Nah, kayak gitu bisa langsung ngehubungin kita. Nanti kalau misalkan banyak request, banyak permintaan, kita akan bahas di next video. Oke? Nah, jadi itu tadi beberapa hal terkait negosiasi gaji ya, teman-teman. Teman-teman tahu kemampuan, kondisi, dan beban kerja yang nanti teman-teman harus tanggung jika memang teman-teman meminta gaji yang tinggi. Jangan sampai teman-teman minta dimengerti tapi teman-teman nggak mau mengerti kondisinya majikan. Kayak doi itu tukang ghosting. Nggak mau ngerti kita, tapi kita disuruh ngertiin. No ya teman-teman. Jadi ya, itu harus benar-benar diingat dan dicatat sama teman-teman. Karena apa? Sekarang itu image teman-teman Indonesia tuh udah agak menurun di mata majikan Hongkong. Gara-gara ya isu yang awal-awalnya itu kemarin teman-teman, yang gajinya minta berapa kemarin ya? Ada yang 8.000 kalau nggak salah ya. Nah itu ternyata usut punya usut, kita sempat mencari tahu juga, dan ternyata yang gaji 8.000 9.000 itu jobnya bukan RT, tapi itu tuh kayak driver gitu. Otomatis kalau driver memang rata-rata gajinya segitu besarnya. Jadi jangan sampai teman-teman salah paham. Terus kemudian kalau dapat kabar berita di sosial media itu jangan langsung diiyakan, jangan langsung teman-teman menelan mentah-mentah ya, disaring dulu, dicari kebenarannya gitu ya. Terus kita juga mau ngingetin, ada juga teman-teman nih yang sudah dikasih gaji tinggi nih, sudah dikasih gaji melebihi standar, tapi pas masuk rumah majikan itu baru 2 minggu, baru 1 bulan sudah minta notis lagi, mau ganti majikan lagi. Ada juga yang baru tanda tangan kontrak masih nunggu visa, sudah bilang, "Cik, kayaknya saya nggak cocok sama jobnya karena kemarin gini. Jangan sampai seperti itu. Well teman-teman, segitu aja dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian tetap jaga kesehatan, jaga nama baik Indonesia dimanapun kalian berada. Kalau kalian pas lagi libur jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, dan jangan lupa tetap jaga jarak. Oke? Aku Nisanding mau undur diri. Tocekim Towa, Joykin. Bye-bye.